yang diinginkan oleh identitas agama ini, kita tidak akan bisa mencapai tujuan. Oleh sebab itu ya kita harus benar-benar sikat Pak istilahnya, karena kebiadaban yang ada di Indonesia ini tidak bisa dilawan dengan sopan santun. Nggak ada itu yang cerita begitu. Karena semua ini diputarbalikkan. Jadi apa yang kita tuntut kalau kita memang mengikuti keinginan kita yang tadinya ya sopan dan segalanya. Di Indonesia tidak sopan, memperlakukan seseorang yang mereka tidak kehendaki bergerak di Indonesia akan di framing dengan cara mereka, dengan fatwa yang akan dibuat-buat supaya orang ini tidak bisa berkutik. Apakah ini kita bisa menerimanya begitu saja? Indonesia ini menjadi seperti poso yang hancur, poso yang dikhianati oleh bangsanya sendiri, oleh rakyat Indonesia sendiri, poso yang dijadikan arena tempur untuk memang sediakan untuk pertempuran. Indonesia ini jangan mau jadikan negara khilafah. Ini channel Pak Paul ini bagus diikuti oleh mahasiswa sospol ya. Kalau bisa bikin tesis mereka, mencerdaskan masyarakat. Benar ya juga kan, ya. presentasikan di kampus-kampus bahwa ini kondisi real Indonesia ini seperti ini. Nah, dengan tulisan-tulisan cerdas mereka mungkin lebih banyak lagi jangkauan bahwa masyarakat dicerdaskan bahwa inilah faktanya Indonesia. Yang punya posisi di atas kan enak dia, udah makan gaji, bisa jual jabatan, jual kuasa, ya kan, memperkaya diri. Sementara rakyatnya apa? Yang setiap pemilu itu yel-yel bela ini bela itu, ternyata apa? Korban tetap miskin kan? Tetap nggak nyaman kan? Nggak sejahtera. Sementara lapangan pekerjaan juga nggak nambah, pengangguran meningkat, hanya jadi gojek ujung-ujungnya kan, kasihan ya. Sementara kita kaya raya, ya kan, hasil alamnya hanya dikuasai oleh pejabat dan pengusaha kakap, ya kan. Pak Luhut Binsar Panjaitan juga harus dikoreksi ternyata kalau begitu, ya kan. Hanya kelompok-kelompok mereka aja, Erick Thohir, ya kan, kelompok-kelompok mereka. Nah, bagaimana nih ke depan nih 2024 ya, ini mahasiswa harus lebih tajam melihatnya nih, bikin tulisan tesis yang real ya, dengan research yang nyata di lapangan seperti apa, ungkap semuanya, ungkap, nggak ada lagi Pak, ya kan, pergerakan mahasiswa udah ujung tombak ini, bangsa bisa berubah apa tidak. Kita Galarua kan hanya bisa bersuara, Zoom ini bisa bersuara, ya mereka bisa melihat bahwa ini hati nurani yang diungkap ya, Pak Robert tadi bicara itu kan real tuh fakta, Pak Santi Amir, ya kan, kita harus mencerdaskan yang di bangku-bangku sekolah untuk benar-benar terbuka ya. Karena kalau enggak ya begini aja, udah kayak lingkaran setan. Nanti 2024 itu fatal itu kalau sampai khilafah benar-benar menguasai lebih dari 51% aja lah udah. Ya kan? Memang yang Pak Robert bilang ya, daerah harus bersuara keras, lawan. Jangan diam. Nggak ada lagi waktu. Kita hidup cuma sekali. Dijanjikan surga, dijanjikan 72 bidadari, ya kan? Memangnya ini badan kita ngikut ngerasain urat saraf kita, urat kemaluan kita ngikut ke sana? Kan enggak. Roh kita mana ada rasanya. Mending kalau kita udah pernah ke roh terus kita balik lagi ke badan ini, daging lagi. Kan enggak, gimana tuh perasaannya? Apa ada ejakulasinya di situ, gimana sih? Jadi harus cerdas lah melihatnya, semuanya harus cerdas. Ya kan, realistis saja, jangan dibodohin terus gitu. Mahasiswa nih harus maju nih Pak, mahasiswa harus maju. Ya kan, BEM itu yang udah tercampur dengan khilafah itu lawan di kampus, jangan takut. Pak Paul bilang bener. Kalau kita diam kita diinjak, kalau kita lawan mereka mundur. Lawan, kita nggak pandang agama siapa aja. Ya kan, kalau kita bicara Republik Indonesia, ayo. Jangan cuma mau dibodohin, mereka dapat jabatan, mereka kaya. Kita cuma begini-begini aja, dikasih mimpi-mimpi terus. Bentuk BEM tandingan gitu. Bagaimana Pak Santi Amir, suaranya hilang? Itu kan kalau BEM itu kan di universitas-universitas terkemuka di Indonesia kan sudah dikooptasi oleh suatu partai tertentu.
Jadi sebenarnya yang kita ini ya jangan tinggal diam, bentuk lagi BEM tandingan. Apakah itu diakui oleh universitas atau tidak nggak urusan, tetapi mungkin namanya tidak BEM, ya kan? Iya. Harus ada itu. Kalau misalnya ada DPR formal, ada DPR informal kan? Ada DPR Senayan, ada DPR jalanan gitu. Ya, mungkin Atmajaya dan Universitas Kristen Indonesia harus bergerak tuh di Jakarta. Harus. Ini siapa mahasiswa UKI dan Atmajaya di sini yang mendengar, ayo. Ayo, kesempatan kalian nih. Ya kan, kalian lulus nanti bisa ambil bagian dalam kepemerintahan ke depan. Kalian harus cerdas sekarang. Ambil kesempatan, jangan diam. Ya kan, itu lihat si Fahri Hamzah itu kan bekas-bekas waktu bersuara waktu mahasiswa mereka. Kalian juga bisa lawan mereka itu yang busuk-busuk, si Fadli Zon segala macam. Ternyata kan mereka biadab. Nah, kalau yang benar-benar nasionalis ini, ayo bangkit, jangan diam, bersuara, lawan. Lanjut, Pak Pau. Masalahnya kita butuh aksinya itu ini, Pak. Kalau kita ngelihat di Alkitab nih ya, kita cerita kalau lihat di Alkitab. Keberanian itu selalu dimulai dari ada yang menginisiasi, lalu ada sekelompok yang meresponi, lalu satu yang menginisiasi sekelompok yang meresponi ini kemudian bertindak. Lalu orang-orang yang lain marah-marah nih kan, penatua apa marah-marah kan. Kayak inget zamannya Gideon kan juga begitu kan. Nah, ada satu Gideon yang berani, lalu ada sekelompok orang yang penatuannya marah-marah. Nanti kalau sudah ada hasil yang lain ikut tebar pesona, ikut cari nama tuh. Ya kan? Nah, tapi memang harus selalu ada yang menginisiasi. Nah, sebenarnya Galerua ini kan termasuk satu kelompok yang sudah meresponi dan sudah menekat mau menginisiasi. Sebab kita dari semua yang di Galerua dari kelompok minoritas. Ya kan, kalau Denny Siregar, CS, itu mah mau dikte kita sebenarnya. Anda mau sadar nggak sadar orang-orang ini ya, Denny Siregar, Eko Kuntadi, grupnya mereka itu mau mendikte Anda semua supaya Anda, kalau dalam teorinya si Pak Sumartana itu, Tea Sumartana itu kemiskinan dan pembebasan, dia itu mau buka kerannya buat kita. Dia mau buka kerannya, tapi dia yang atur kerannya. Kamu kalau mau ngeritik pemerintah harus pakai cara kami. Cara kami yang paling benar, cara kamu salah. Maunya mereka begitu, ya kan? Nah, dan mereka punya kelompok, ada yang buser, ada yang baik, ada yang jadi penjahatnya, ada yang tukang banyola, yaitu politik Gareng Petruk Bagong Semar, mereka itu pakainya. Ada yang lucu, ada yang bego, ada yang main ciret-ciretan. Nah, itu grupnya busernya si Denny Siregar, politik Petruk Gareng Semar Bagong. Nah, kalau kita enggak, kalau kita politiknya politik Gideon, satu maju tanpa grup, tinggal siapa yang berani maju, nggak berani udah lu di rumah aja. Kan begitu kan, jangan ganggu. Iya. Kan gitu kan, mau kita. Persis, Pak. Maunya kita kan begitu kan, sebenarnya kan kita kalau lihat pola strateginya kita kan begitu kan, strategi Gideon kita. Nah, sekarang siapa orang-orang yang mau disiplin, yang mau gabung sama kita? Nah, kita undang makanya teman-teman. Nah, kita undang makanya Pak harus ada satu yang jangan ikut terlibat di dalam aktivitas, tetapi tukang rekrut. Jadi Pak Santiamba dengan Pak Putih harus bagi tugas. Yang satu yang aktif, satu yang tukang rekrut. Siapa nih yang mau jadi biang di Indonesia? Sebetulnya kan begitu, tukang rekrutnya ini butuh kita. Harus ada yang fokus, selidiki yang scanning ininya siapa, gitu loh. Jadi ada yang nanti ngurusin di lapangnya, yang langsung gubrak, ada satu tukang rekrut. Termasuk nanti pembina kita, tukang rekrut di bawah under pembina kita yang jenderal ini, yang di lapang strategi sama si jenderal ini, kan gitu kan. Begitu guys. Sebab kalau enggak kita nanti gedaknya lama. Kalau nggak begitu. Tapi kalau kita banyak orang, kayak gini sekarang kalian mau bikin apa-apa harus nunggu satu orang, kita capek lama. Tapi kalau kita orangnya banyak, volunteernya banyak, orang-orangnya militan semua, kita cuma teriak begini udah langsung jalan tuh. Wah itu udah ngeri tuh, karena kita jalannya dengan satu tekad kesatuan hati. Ya kan? Iya, Pak Pau. Ya.
Jadi yang kelompok-kelompok leadership yang di Garut itu, penggerak-penggerak di Garut itu mereka harus keluar ke daerah lain juga untuk memotivasi daerah-daerah lain melakukan hal yang Itu sama. harus tugasnya ini Galarua kita justru lihat siapa nih yang meresponi ininya kita Mereka siapa akan kemarin. bertani, Pak. Mereka sudah clear, Kak. Bertani ikut kita, Pak. Nah, iya Sudah ya, makanya tapi kan biangnya harus kita tahu. Kalau kita nggak dapat biangnya percuma, sebab nanti mereka cuma ikut-ikutan doang, jadi beban malah. Kita biangnya semua, Pak. Ya, Keroknya kita suruh urus sendiri. Ya. Jadi kita ambil the solver marker, Pak. Iya, nanti cuma Iya. jadi beban doang. Iya. Dan make sure Pak ya, itu motivasinya harus murni Pak ya. Oh, Jadi persis, Pak. jangan disusupin lagi dengan hal-hal yang nggak penting. Karena ini Iya. lawan kita di Jawa Barat kan DITII. Di Ya, daerahnya Yusuf Kala kan Kahar Musakar. Ini kan Iya. buyut-buyutnya mereka nih yang mencoba lagi mengganggu Republik ini kan. Iya. Dan mereka Iya. punya kekuasaan sehingga mereka bisa bicara seakan-akan mereka yang benar. No, kita harus Ya. lawan mereka. Karena mereka yang biadab. Kita sampai duduk, Pak, di sana di Sentul, Pak. Di bawah kita BIN, di atas kita rumah Prabowo. Disitulah kita duduk, Pak. Disitulah dulu para mereka, komandan-komandan mereka dulu dibantai kan. Di Sentul City itu di atas. Di Gunung Batu. Iya. Tapi seru juga, Pak. Tapi mereka Pak yang Rizwan sudah ini kembali malah komunis loh Pak. Dia ada fotonya di depannya Karl Marx gitu. Iya. Ya, Tapi jadi mereka ini bermain hebatnya- dengan kekuasaan. Hebatnya begitu mereka masuk ke Ibu Pertiwi, mereka jadi Sunda Wiwitan. Jadi dia tidak ikut agama. Tapi karena dia Sunda Wiwitan, mereka terjepit, Pak. Mereka terjepit. Karena itu tadi KTP-nya harus buat agama, Pak. Iya, Sedih itu. juga gitu. Mereka tidak nyaman, Pak, ada agama yang mereka sandang di KTP mereka. Kami kan sudah wiwitan. Lihat tata cara kami di rumah semua ditunjukin, Pak. Ya, jadi kita mau bilang apa? Saya melihat, oh inilah leluhur saya juga dulu. Di kampung saya gitu juga leluhur kami dulu. Tapi ya nggak jauh beda juga itu di Pusuk Buit. Sama-sama juga. Sama, Pak. Angkat tangan ke atas, buka kaki di bawah. Waduh. Benar, Pak Santi Amer. Ternyata polanya sama, Pak. Itulah leluhur kita, Pak. Masa itu mau kita injak-injak, Pak? Mana bisa. Demikian, Pak. Nah itu, makanya mesti jelas itu Pak. Nanti kita mesti ada orang-orang siapa nih yang sambil ngelihat Pak. So kayak tadi selama ini dari pengalaman kita selama 2 bulan ya, 2 bulan Galau. Ini kan kita dari November ya. Iya. November Desember kita 2 bulan kerja ini kita tunggu-tungguan loh. Persis, Pak. Teamworknya kita ini kurang cantik. Ya. Kayak jadi ingat Damaris pertama kali dulu. Teamworknya dulu sama gitu tunggu-tungguan. Ya kan akhirnya tetapi untungnya nggak pakai ribut. Damaris dulu diawali pakai ribut, karena ada saingan kan, ada persaingan inilah cari nama ini kan. Kalau di sini kan nggak ada yang cari nama, karena apa? Sama-sama siap-siap masuk penjara, siapa yang mau cari nama. Kalau Damaris dulu kan enak, semua mau cari nama ya kan. Nah, ini Galarua semua pahit, duitnya belum tentu ada ya kan. Jadi kebetulan ini kompak-kompak aja. Cuman memang kita ingat dari ini sedikit lebih baik ya. Hanya kan memang ini kan kerjaan beresiko. Siapa yang mau? Makanya itu saya pikir itu tadi itu Pak. Saya tadi kepikiran ini harus ada yang kita volunteernya kurang banyak ini. Sebentar, ini Pak Victor dulu ini. Takut masuk penjara, Pak. Iya, ini Pak Victor dulu, silakan Pak Victor. Ini Pak Victor nih harusnya bisa jadi volunteer kita nih. Ini orang Pongoso ini orang yang urat takutnya udah pada putus semua nih. Ya, salam. Pak Victor Mandayo. Jangan lupa. Tadi, Pak Prabowo. Iya, dari tadi saya ngamati pembicaraannya. Saya mendengar meneliti satu persatu pembicaraan. Memang semua masuk akal. Termasuk Bang Ferdinand. Awal tampilnya bergabung dalam Pastor Pauzang, saya kan sudah katakan ke awalnya, kalau bisa diputar kembali itu bahwa kok melempem, yang lalunya menuding Jokowi dan sebagainya sampai ini, kok tiba-tiba sekarang malah jilat-jilat Jokowi, ada apa?
Dan orang itu ternyata memang gampang banget berubah gitu loh. Saya amati lagi berkali-kali pergerakan politiknya dia mulai dari 2000 zamannya siapa? SBY, kemudian masuk ke Jokowi. Memang orangnya labil gitu, Pak Paul. Jadi kalau sekarang ini dia kena, ya memang banyak orang bilang itu karena kena juga dari Ahok. Ya wajar aja lah. Wajar. Karena orang ini memang tipe petualang, di mana dia mendapatkan keuntungan. Nah, memang saya ingat banget, Pak Paul, di Twitter itu terkenal banget dengan istilah sempak merah dia itu dulu. Ya. Karena memang, ya mungkin teman-teman pada tahu semua istilah sempak merah itu apa, itu nggak usah kita perubahan lagi. Nah, itulah yang dinamakan dengan si Ferdinand Huta-Heian. Jadi kalaupun dia bilang, oh dia melihat sadar apa semua, nggak segampang itu kok. Karena masa dalam pemerintahan Jokowi pada periode kedua itu baru 1 tahun terus dia berubah. Sedangkan dia terbentuk mulai dari zamannya SBY, periode SBY kemudian masuk Pak Jokowi periode pertama, puluhan tahun dalam waktu 1 tahun bisa berubah. Ini ada apa? Cuma saya memang karena tidak mendapatkan panggung di kiri dan kanan, muka belakang, mencoba untuk ini. Saya tidak mau mendeskripsikan. Cuma memang dari awal kan saya bertanya-tanya Pak Paul. Makanya pertanyaan saya waktu dia bergabung pertama kali, saya katakan ada apa sebenarnya ke Pak Bang Ferdinand yang begitu cepat berubah, yang kemarin menuding Jokowi bla 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 dan sempat berseberangan dengan kami di media sosial termasuk Twitter. Kok tiba-tiba sekarang malah menjadi melempem dengan pada Pak Jokowi? Apa karena bergabung dengan PDIP? Waktu itu saya singgung pada itu, saya ingat banget bahasa saya. Nah, kalau menelisik sekarang ini Pak Paul, termasuk yang Pak Paul bilang tadi 01 Jawa Barat, 01 Jawa Barat itu memang sekarang memang kan kadrun memang aslinya. Dan memang itu sekarang itu banyak dituding di Twitter juga bahwa semua kebijakannya itu memang sebenarnya meneruskan dari kebijakan dari PKS. Kelihatan banget tuh. Jadi hanya untuk mencari panggung bahwa biar orang-orang yang nasionalis ikut memilih dia waktu dia mencalonkan di 01, setelah terpilih ya warna aslinya kelihatan. Beberapa kasus yang dia yang keluar dari dia sampai berseberangan dengan orang-orang nasionalis itu banyak banget. Kalau kita telisik satu persatu memang banyak. Jadi dengan adanya Galarua ini memang saya bilang Pak Paul dengan penggagas Galarua ini memang harus semakin keras berteriak. Kita menuntut keadilan, menuntut Pancasila itu harus ditegakkan. Jangan kita mau Indonesia ini menjadi seperti Poso yang hancur, Poso yang dikhianati oleh bangsanya sendiri, oleh rakyat Indonesia sendiri. Poso yang dijadikan arena tempur untuk memang disediakan untuk pertempuran. Indonesia ini jangan mau jadikan negara khilafah. Jadi Poso itu ya tempat latihan, Ambon itu tempat latihan. Cuma Ambon cepat sadar Poso ini yang sekarang ini tetap bergolak. Karena kenapa? Memang ladang dipersiapkan itu memang karena tempatnya tertutup untuk pelatihan dan sebagainya. Saya katakan berkali-kali bahwa si Chaplin sampai mendirikan pesantren terbesar untuk Asia Tenggara ada di sana untuk apa? Kenapa nggak di kampungnya dia di Sulawesi Tenggara Selatan? Kenapa harus di Poso, di Kabupaten Poso? Bukan di kampungnya dia yang didirikan. Karena apa? Tujuannya satu, ingin mengambil kekayaan yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Poso. Saya katakan berkali-kali bahwa pembangunan PLTA yang ada di Kabupaten Poso itu tanpa tender itu, triliunan itu, memakai uang negara. Saya tahu banget itu. Cuma ya inilah, karena tidak ada yang berani mengotak-ngatik. Zamannya dia memerintah waktu sebagai wapres. Kemudian berkali-kali sampai sekarang ini pun Jokowi pun nggak berani mengungkit-ungkit gitu.
Kalau memang ditulis itu tanpa lelang, tanpa tender apa semua mendirikan PLTA. Yang lucunya untuk Kabupaten Poso yang tempat berdirinya PLTA itu tidak mendapatkan pasokan listrik dari PLTA itu. Bah. Tidak dapat sama sekali, Pak. Boleh dijamin, boleh dicek. Nggak ada dapat PLTA, malah diberikan ke daerah lain, diimpor ke daerah lain, diekspor ke daerah lain. Poso sendiri dalam gelap gulita loh, Pak. Yang setiap malam harus mati lampu. Itu gila gitu, memang gila bener ini Yusuf Kalla. Oke, daripada malah tambah emosi Pak, dilanjut aja itu karena memang sebenarnya Pak sabar. Sebenarnya gara-gara Pak Paul juga waktu Pak Ferdinand di sini bilang calon gubernur PKI. Jadi dia merasa dia punya tempat terus Pak. Salah Pak Paul juga itu. Kalau menurut saya nggak salah, cuma memang orangnya memang dari saya amati loh Pak ini memang orangnya suka mencari panggung, di mana dia ada sedikit peluang, itulah dia akan. Coba Bapak cek itu berapa partai yang dia pindah Pak. Aduh. Yang terakhir di PDIP. Makanya waktu dia masuk pertama saya kaget waktu diundang sebagai pembicara kan. Sempat saya yang pembicara pertama, bisa dibuka rekamannya kembali Pak Paul. Di situ saya katakan bahwa kok tumben, kok jadi melempem. Apa karena gabung dengan PDIP terhadap Jokowi yang sebelumnya itu menyerang semua kebijakan Jokowi. Jokowi sudah jadi presiden pun tetap dia serang habis-habisan. Nah, itulah yang namanya Ferdinand Tahayan. Juga dia menyerang Ahok saat itu. Nah sekarang lah kena batunya. Ya saya pikir pun ada skenario apa yang mereka mainkan sekarang dengan penahanannya seakan-akan wah ini Ferdinand aja kita tahan, Ferdinand aja kita tahan. Tapi yang semalam saya katakan itu tidak akan pernah berubah bahwa polisi Republik Indonesia berubah menjadi polisi agama Islam yang mencari-cari kelemahan. Kapan minoritas salah tergelincir sedikit, tangkap. Itu aja Pak Paul. Tuhan memberkati. Saya tambahkan Pak Paul. Ya. Saya pikir begini, waktu Pak Hutahayan masuk di channelnya Pak Paul, mungkin juga dia adalah suatu mata-mata yang ingin mengamati bagaimana suara-suara kita semua untuk melawan khilafah. Karena pada waktu saya tanyakan sama dia, berapa lama kira-kira prediksinya di mana ini khilafah akan menjadi suatu kekuatan yang besar di Indonesia. Kan dia memberikan komentar bahwa ya masih cukup lama lah. Paling 10 atau 15 tahun kalau saya tidak salah. Dan saya nyatakan bahwa sekarang ini khilafah ini banyak sekali bergerak di semua aspek di Indonesia. Mulai daripada mahasiswa sampai kepada angkatan. Jadi saya menilai dia ada kemungkinan ya punya suatu intention untuk ya mengamat-amati ya suara-suara kita yang masuk, dan justru saya sendiri pada waktu itu tidak tahu dia sebagai mualaf. Jadi kalau dia sebagai mualaf masuk di dalam kita pada waktu itu ya saya meyakini dia adalah informan yang mungkin juga bisa menyalurkan informasi-informasi yang ada di dalam channelnya Pak Paul. Jadi ya kita juga mungkin lebih berhati-hati dengan orang-orang yang berpendirian labil seperti itu. Tapi ya saya lebih condong kepada tuntutan-tuntutan yang lebih tinggi dari semuanya Pak. Karena kalau bangsa Ferdinand saja, saya pikir tidak banyak berpengaruh di dalam perpolitikan Indonesia apapun keadaannya. Karena kualitas daripada tingkatannya. Tapi kalau kita memang terus-menerus tuntut seperti Yusuf Kalla, yang kita semua sudah mengikuti perang daripada Yusuf Kalla yang menghancurkan Indonesia. Jadi ini kan sejak reformasi Pak. Kita melihatnya bahwa persoalan Ambon dan Poso itu di belakang layar itu Yusuf Kalla banyak bermain. Yang menyetop itu persoalan di Poso waktu itu dengan dia mengeluarkan itu deklarasi Malino. Padahal itu adalah permainan dia sendiri di mana tidak lagi ingin untuk mensuplai para jihadis yang sudah mulai dipantau oleh Amerika pada saat itu. Jadi ini saya tahu persis
persoalannya. Jadi jangan dia berdalih dengan sepertinya justru dia jadi hero atau pahlawan karena dia kebetulan menteri Kesra pada waktu itu. Justru dia sebagai supplier dan otak daripada belakang kegiatan-kegiatan ini. Jadi sebenarnya itu yang harus didobrak terus. Jangan dibiarkan mereka itu seenaknya untuk memperkaya diri dan merusak tatanan kenegaraan kita. Mereka itu intolerance. Dan siapa orang pertama yang memberikan komentar pada waktu Afghanistan kembali? Dia satu-satunya. Muncul Afghanistan, Taliban tidak sama lagi dengan dulu. Karena apa? Karena dia sendiri adalah pimpinan daripada kelompok-kelompok teroris. Ya maaf, itu apa yang mereka bentuk? MUI, melindungi teroris. Bahkan didesak untuk dibubarkan. Malah si Anwar Abbas itu mengancam untuk Indonesia juga bubar. Kenapa? Karena mereka merasa ada kekuatan. Jadi pemerintah harus tegas. Jangan dikasih hati kepada orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia karena agama. Agama itu bukan mengatur suatu pemerintahan. Jadi itu saja, tuntut mereka yang di atas ini, termasuk Ma'ruf Amin. Kan sudah nyata-nyata yang menggulingkan Ahok siapa? Mereka-mereka semua, Pak. Jadi ya kalau saya untuk si Ferdinand ya udahlah, soal biasa itu. Kelas-kelas somat itu harus masuk penjara, harus dituntut paling enggak 10 tahun itu somat paling kurang. Gitu aja dulu Pak.